Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita berkumpul kembali di ibadah jawaban doa pada malam hari ini. Kita bersyukur buat kasih kemurahan Tuhan yang nyata bagi setiap kita, sehingga kita bisa berkumpul, kita bisa bersatu hati untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau katakan Dia Bapa yang setia. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu, setiap kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kami tahu kami ada bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Engkau yang berkuasa mengurapi, menyertai setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang layak dipuji dan layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita mau katakan Bapa Kau setia. Haleluya Yesus. Yang ku perlu, Kau
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau sekali lagi kita katakan, kau tunjukkan dan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kami percaya kau setia. Haleluya, haleluya. Kami mau percaya, sebab Engkau Allah yang setia. Glory bagimu Tuhan, sebab hati kami bersyukur. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan dari hati kami, sebab kami bersyukur. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Sebab kami percaya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, pada malam hari ini Kau menjadi segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Sebab Engkau yang memiliki hati kami Tuhan. Kau memiliki kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Biar Tuhan pegang kendali Tuhan. Kami mau Engkau segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga ketika kami berjalan kepada kehendak-Mu. Ketika kami melalui badai hidup, kami kuat, kami mampu Tuhan. Kami tidak melenceng ke kanan ke kiri, tapi kami melihat kemuliaan Tuhan di depan kehidupan kami. Kami mencari kerajaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Biar Tuhan, hidup kami serahkan hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu dari hati kami yang terdalam Tuhan. Dari lubuk hati kami Tuhan. Dengan ketulusan hati kami datang kepada-Mu Tuhan. Biar Tuhan melihat setiap hati kami Tuhan. Kami mau terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau terus ada di dalam kerajaan-Mu Tuhan.
Biarlah Tuhan, Kau tuntun kami Tuhan, pegang setiap tangan kami Tuhan. Biarlah Tuhan menjadi pemegang kendali Tuhan. Kekuatan di hidup kami, penyertaan-Mu sungguh nyata Tuhan. Kami mau katakan Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, katakan kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang, layak ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kami pandang, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Katakan kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di hidup kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Amin Tuhan. Selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus.
Saudara-saudara dalam kasih Kristus, saya mau bersaksi bagaimana Tuhan menolong saya dalam hidup saya. Kalau 2 minggu yang lalu, saudara-saudara, saya jatuh. Dan waktu saya jatuh itu, saya mau berdiri nggak bisa. Saya sudah ketiga kali jatuh. Tapi yang ketiga kali ini, saya tidak bisa berjalan sama sekali. Tidak. Mesti orang gendong saya. Saya mau berdiri tidak bisa. Saudara-saudara, waktu itu, anak saya langsung bawa saya ke dokter. Dia bawa saya, ibu Posa bawa saya ke dokter. Dalam perjalanan saya itu, saya berdoa terus, saya takut kalau jangan sampai kaki saya dioperasi. Di sini saudara-saudara, saya minta darah Yesus, darah Yesus dapat menolong saya. Darah Yesus hancurkan segala sakit banyak yang memenangi kehidupanku. Engkau hancurkan ini daripadaku. Jangan sampai kaki saya dioperasi. Saudara-saudara semua, anak saya bawa waktu itu ke dokter. Dokter periksa kaki saya. Dia bilang, oh tidak ada yang patah. Cuma ibu ada pengapuran di kaki. Oh puji Tuhan. Oh puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya darah Engkau sudah sembuhkan saya dari segala sakit panjang ini. Waktu dokter bilang, ibu nanti fisioterapi saja ya. Anak saya yang ngomong sama dokter, saya tidak tahu karena pendengaran saya kurangnya saudara-saudara. Tapi di sini saya boleh melihat bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita minta tolong di sini, Tuhan Yesus ulurkan tangan Dia yang berlubang itu pegang kaki saya sehingga kaki saya tidak dapat dioperasi. Puji Tuhan. Waktu itu Bapak Pendeta Albert dengar bahwa saya jatuh. Langsung malam hari itu juga dia datang. Dan dia berdoa buat saya juga. Dan saya percaya Tuhan Yesus sudah tolong saya. Tuhan Yesus sudah pakai Pak Albert dengan istrinya. Mereka berdoa untuk saya. Dan kita boleh melihat mujizat terjadi di dalam kehidupan saya. Amin. Saya bilang terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menolong saya. Darah Yesus berkuasa. Suruh saudara ingat, kalau ada jatuh atau ada sakit apa, panggil darah Yesus berkuasa. Darah Yesus dapat sembuhkan kita. Di sini kita boleh dapat melihat mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan sudah menolong saya. Sehingga sekarang saya sudah bisa dapat berjalan. Biarpun dipegang orang tapi saya sudah berjalan. Kalau tadinya saya mesti digotong, digendong. Baru saya bisa berjalan. Tapi sekarang saya sudah bisa berjalan. Terima kasih Bapak Pendeta Albert yang sudah berdoa untuk saya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku sudah berdoa. Haleluya. Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Haleluya, haleluya. Berjumpa lagi di dalam ibadah jawaban doa. Hari ini saya yakin dan percaya ini bukan sarana yang dibuat untuk hanya tampil. Tapi kami percaya ini adalah sarana di mana saudara akan mengalami mujizat Tuhan dan mengalami jawaban Tuhan. Kita tahu bahwa kesukaran, masalah, keadaan, kita tidak bisa hindari itu terjadi untuk semua manusia. Saudara, saya, dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan.
Tetapi ada satu hal yang luar biasa hari ini. Saudara, menjelang kedatangan Tuhan kedua kali, masa sukar dan keadaan yang sangat-sangat menakutkan itu harus terjadi karena bentuk penggenapan janji Tuhan bahwa Dia akan datang. Jadi anak-anak Tuhan hari ini harus mengerti dan mempelajari keadaan bahwa kita adalah orang-orang yang sedang dan untuk menikmati pemeliharaan Tuhan. Amin. Bagaimana cara Tuhan memelihara hidup saudara? Saya yakin dan percaya saudara sudah berdoa. Saya yakin dan percaya saudara tetap beribadah kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya saudara tetap ada di dalam keyakinan Tuhan menyertai saudara. Tetapi apa tanda untuk dapat saudara mengalami pemeliharaan Tuhan? Seluruhnya, ya, bukan hanya sekedar ya kita percaya, tapi kita tidak mengalami. Nah, hari ini saya ingin membawa saudara dari kebenaran firman Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Ada rahasia yang hebat dan luar biasa dari pemeliharaan Tuhan. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Dikatakan begini dengan jelas. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga, perhatikan kata-kata ini, roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ini menjadi kekuatan yang hebat bagi saya sebagai hamba Tuhan. Saya menyadari ada banyak tantangan, ada banyak hal yang saya hadapi. Tetapi satu hal firman Tuhan ini menguatkan saya. Damai sejahtera adalah kemenangan dan tanda pemeliharaan Tuhan bagi saudara. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Dengan jelas Yesus katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Wow, luar biasa. Apa itu damai sejahtera Tuhan yang diberikan? Pertama, Tuhan katakan di dalam Yohanes ini, damai sejahtera ku tinggalkan. Ketika berbicara ditinggalkan, maka kita harus meraihnya. Sebagaimana undangan Yesus, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini mengambil apa yang ditinggalkan Tuhan. Ada tindakan untuk datang. Tetapi ingat, apa yang akan kita raih? Damai sejahtera. Tetapi yang kedua, ketika kita meraihnya, ada jaminan damai sejahtera ku berikan kepadamu. Apa damai sejahtera Tuhan? Damai sejahtera Tuhan yang pertama, tolong perhatikan saudara. Ketika Tuhan Yesus menyeberang Danau Galilea dan terjadi taupan yang ganas. Dan itu sering terjadi dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba ada angin syakal dalam kehidupan keluarga kita. Kita sudah setia, kita sudah berdoa kepada Tuhan, tiba-tiba. Dan apa yang ditunjukkan oleh Tuhan dan itu yang akan diberikan kepada kita. Dan ketika itu terjadi, perhatikan saudara, murid-murid ketakutan, khawatir. Padahal murid-murid adalah murid-murid yang jago di perairan itu. Tetapi ketika melihat angin syakal dan gelombang yang hebat sampai air masuk ke dalam perahu, apa yang dilakukan Yesus dengan damai? Dia tidur di buritan. Dan itu yang akan diberikan Tuhan kepada saudara. Karena itu raih dan mari datang. Karena itu pemeliharaan Tuhan. Dan yang kedua, damai sejahtera Tuhan yang kedua. Tuhan akan memberikan, yang pertama tadi, Tuhan akan memberikan ketenangan. Ketika kita datang kepada Tuhan, datang menjangkau apa yang Tuhan tinggalkan dan kita percaya, maka Tuhan akan memberikan ketenangan dalam kesukaran, dalam masalah kita, di dalam gelombang yang hebat. Dan apa yang dikatakan Yesus? Kenapa kamu takut? Dan dia berteriak kepada masalah, kepada gelombang, berhenti dan tenang dan terjadilah mujizat. Itu yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, damai sejahtera Tuhan apa? Ketika Yesus di Taman Getsemani didatangi oleh Yudas, murid yang dikasihinya,
murid yang begitu dipercayanya sampai dia menjadi bendaharanya. Apa yang terjadi? Murid yang disayanginya datang dengan pasukan, dengan rombongan para imam, dan dia memberi tanda kepada rombongan itu menampak Yesus, dan Tuhan Yesus tahu ini adalah orang yang sedang mengkhianati. Dia cium Yesus, tetapi dengan damai sejahtera dia katakan, mau apa daripadaku sahabat? Mau apa daripadaku teman? Ini sesuatu yang luar biasa hari-hari ini. Kalau saudara ingin menikmati pemeliharaan Tuhan, lakukan sekalipun itu menyakitkan. Dan kita tahu teman baik kita, bahkan mungkin istri kita, suami kita, orang tua kita sepertinya mengkhianati kita. Hari ini dengar, katakan dengan iman, mau apa daripadaku, hai sahabat. Katakan kepada apa yang atau mungkin ada teman-teman kita, sahabat-sahabat yang mengecewakan kita. Hari ini katakan, mau apa daripadaku sahabat. Katakan dengan iman, dia adalah tetap sahabat. Karena musuh kita bukan darah dan daging, bukan manusianya. Tetapi ada kuasa-kuasa yang sedang mengerjakan itu bagi. Itu damai sejahtera yang kedua. Damai sejahtera yang ketiga. Ketika Yesus di atas kayu salib, menjerang kematiannya. Dan ketika dia mengatakan, Bapa, kuserahkan nyawaku. Sebelum dia menyatakan, kuserahkan nyawaku, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini sesuatu yang hebat dan luar biasa. Dan hari-hari ini, orang-orang percaya harus melakukannya. Tidak gampang, saya tahu tidak gampang. Tetapi sekali lagi dengar, itu yang akan memelihara hidup kita hari-hari ini. Kita kembali kepada ayat yang kita sudah baca. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu. Apa arti kudus di sini? Arti kudus di sini adalah hagiaso. Apa itu hagiaso? Dipisahkan. Apa artinya hagiaso? Kita dibedakan, dihususkan. Itu hagiaso. Jadi saudara, orang lain mungkin marah, tapi kita tidak. Khusus, ada kekhususan sendiri dengan damai sejahtera. Mungkin orang bertanya, kenapa kamu diam saja? Kenapa kamu senyum-senyum saja ketika kamu justru dibohongi orang? Percaya, damai sejahtera yang akan memelihara hidupmu. Dan bagaimana yang dipelihara? Yang pertama dikatakan, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu. Manusia beda dengan binatang. Binatang ada jiwa, ada tubuh. Tapi dia tidak punya roh. Yang dimaksudkan jiwa di sini dalam binatang, saudara, insting. Manusia punya jiwa. Dalam jiwa ada 3, perasaan, pikiran, dan kehendak. Binatang punya itu semua. Tetapi binatang tidak punya roh. Apa itu roh? Roh adalah perasaan kerinduan kita kepada Tuhan. Karena itu manusia mencari Tuhan. Ada yang ke masjid. Ada yang ke wihara, itu rohnya. Ada juga yang ke pura. Bahkan ada orang yang percaya Tuhannya ada di pohon. Itu rohnya. Dia mencari Tuhan. Tetapi kita adalah orang yang percaya. Kita ada di gereja. Tetapi satu hal, orang yang di gereja juga belum tentu menikmati pemeliharaan Tuhan. Kalau tidak memiliki damai sejahtera. Kembangkan damai sejahtera kita di dalam pernikahan kita hari ini. Siapa di sini hari-hari ini pernikahan kita sedang rasanya susah untuk dipulihkan. Pulihkan dirimu dengan damai sejahtera. Percaya bahwa suami kita, istri kita datang dari Tuhan. Dan raih itu dengan sukacita. Percaya damai sejahtera akan memelihara roh, jiwa, dan tubuh. Perhatikan kata tubuh ini. Tubuh itu apa? Yang kelihatan ini. Saudara secara otomatis, mungkin saudara tidak sempat ke dokter, tapi dengar hari ini. Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Kembangkan damai sejahtera dalam dirimu. Dan itu akan memberkati kita. Haleluya. Saya diberkati oleh Tuhan hari-hari ini. Satu kali, dan puji Tuhan saya menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Bangunan saya dulu kecil. Tempat ibadah kami yang ada di Takalar. Dan kami berdoa, kami rindu untuk memulihkan
membangun gereja ini. Tapi jujur, ya ada kekhawatiran. Saudara dengar, tapi Tuhan membangun damai sejahtera saya dengan cara apa? Tiba-tiba LCD kami jatuh. Karena apa? LCD yang kami simpan itu adalah disimpan di kayu yang kena rayap, jatuh. Puji Tuhan. Tetapi ketika saya bawa LCD ke tukang servis bilang harus diganti Pak. Ganti yang dengan 7 juta atau 8 juta atau yang 5 juta. Wow, saya bilang. Tapi saudara dengar, Tuhan memberikan kelegaan kepada saya ketika tukang servis ini, karena memang anak Tuhan juga, dia panggil saya, Pak Hardi, LCD Bapak bagus lagi. Walaupun agak cacat karena harus dilem, tapi bisa menyala. Sampai sekarang LCD itu bagus. Wah, puji Tuhan, saya bilang. Luar biasa Tuhan. Tetapi yang luar biasa, LCD bagus, plafon saya jatuh, bruk. Plafon karena rayap. Saya lihat, wow, jemaat bilang, waduh Pak Gembala, bagaimana plafonnya? Saya cuma bermain, tapi saya percaya, saudara biar saja. Kalau tidak ada plafon, ketika kita diangkat cepat naiknya. Tetapi hari ini dengar persaudara apa yang terjadi? Hari ini bangunan kami tidak lagi menggunakan plafon yang ada. Dipaksa Tuhan dalam damai sejahtera, saya kemudian memanggil kontraktor untuk mengerjakannya. Berapa semua? Ganti atap, ganti plafon, cat semuanya. AC-nya dirubah, AC-nya dinaikkan. Itu biaya yang besar saya tahu, dan kami tidak ada dana. Dana kami terbatas, maksud bukan tidak ada dana kami terbatas. Tetapi saudara tahu ketika saya katakan seperti ini, saya tanya kontraktor, berapa semuanya? 50 juta. Oke, kerja. Saudara, ketika saya katakan kerja, saya mulai berpikir dari mana? Dan ketika saya tanya kepada panitia, kepada majelis, ada berapa dana kita? 10 juta. Kurang lebih. Sangat jauh. Tetapi dengar hari ini. Saya dengan damai sejahtera, saya katakan kepada kontraktor, jalan. 54 juta, maaf. 54 juta, jalan. Saya berpikir saya kasih 10 juta dulu. Tapi apa yang terjadi? Apa kontraktor bilang? Pak, boleh ada uang muka 25 juta? Hari ini dengar saudara, ketika dia katakan seperti itu, saya cuma katakan terima kasih Tuhan, saya sudah melangkah dan saya percaya Tuhan akan membela perkataan saya, Tuhan membela langkah. Dan saya dengan damai sejahtera jalan. Dan dia katakan kalau bisa Pak secepatnya, siap. Apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba ada rekan saya yang dulu di Takalar misionaris dan kemudian dia pindah lagi ke Belanda. Bukan saya yang telepon, dia tiba-tiba telepon. Pak Hardi apa kabar? Oh puji Tuhan baik. Lagi apa di sana? Oh lagi membangun, otomatis. Karena itu yang sedang saya hadapi. Apa yang terjadi saudara? Oh puji Tuhan. Dia langsung kasih mati. Dia ngomong begini, tunggu Pak, saya akan ngomong dulu sama istri saya. Tidak lama kemudian dari Belanda saudara. Bukan dari Blok M. Dari Belanda. Dia bilang begini, Pak kami kirim 25 juta. Saudara lihat bagaimana cara Tuhan memenuhi ketika kita memiliki ketenangan dan damai sejahtera. Tuhan menutupi semuanya. Dan hari ini dengar saudara, hari ini bangunan itu selesai menjadi bangunan yang megah. Dengan cara apa? Tuhan memberikan cara untuk kita dipelihara. Bagaimana caranya? Damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera Tuhan apa? Jangan khawatir, jangan takut. Percaya Tuhan memelihara hidupmu. Dan ini hanya kesaksian. Ada banyak kesaksian yang hebat dan luar biasa. Saya sakit disembuhkan dengan perkataan yang luar biasa. Tapi saya percaya hari ini, renungan hari ini, mari bangkitkan. Ada mungkin suami istri yang sedang dalam bermasalah, ada permasalahan. Bangun damai sejahteramu dan Tuhan akan memelihara bukan hanya keluarga, tapi fisik kita, tubuh kita, roh, jiwa dan tubuh. Sering kali kita sakit karena kita sakit hati dan tubuh kita ikut sakit. Tapi hari ini bangun damai sejahteramu. Anak-anak jangan kecewa dengan orang tuamu. Bangun damai sejahteramu. Suami istri, orang tua terhadap anak, bangun damai sejahteramu untuk anakmu. Walaupun mungkin anakmu sekarang sedang sepertinya mengkhianati kita.
dia menekan kita, tapi hari ini damai sejahtera akan memelihara keluarga kita. Tuhan memberkati apa yang saudara butuhkan hari ini. Datang kepada Tuhan. Jawaban doa ada di dalam hidup saudara. Apa yang membuat damai sejahtera? Tumbuhkan itu dalam hidup saudara. Dan percayalah Tuhan mengerjakan dan memelihara kehidupan saudara. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Kiranya renungan firman Tuhan ini memberkati saudara. Dan mari kita akan memuji Tuhan. Saya mengundang, mari kita naikkan pujian Tuhan, ya. Dan saya mengundang KPJ untuk membantu saya berdoa untuk apa yang sudah ada di permohonan doa yang sudah disampaikan dan disampaikan di sini. Kita percaya anugerah Tuhan memelihara. Kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Haleluya. Kau turun tangan memulihkanku, oh aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku, oh aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatikanku, aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku, kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kami melepas berkat dari setiap permohonan doa. Tapi kami percaya doa ini terjadi. Permohonan ini akan menjadi milik anak-anakmu dalam permohonan yang ada. Di dalam damai sejahtera. Hamba-Mu melepas kekuatan Roh Kudus bagi anak-anak-Mu. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan setiap hati. Pulihkan setiap damai sejahtera dari anak-anak-Mu. Sehingga menjelang kedatangan Tuhan kedua kali kami mengalami pemeliharaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Permuliakan nama-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dan kami percaya setiap doa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang di dalam pergumulan ekonomi apapun, dan bahkan mungkin ada anak-anak muda yang khawatir dengan masa depan, membutuhkan pasangan hidup dalam nama Yesus. Ada jawaban doa bagimu. Tenang dan Tuhan sedang memberkati engkau. Damai sejahtera Tuhan melimpah. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Mari saudara, kita terima berkat Tuhan dan kita akhiri ibadah jawaban doa ini. Angkat dua tanganmu, arahkan ke depan dan terima berkat ini. Permuliakan nama-Mu Tuhan. Terimalah damai sejahtera Tuhan. Terimalah kuasa pemeliharaan Tuhan. Dan menjelang kedatangan Tuhan, diberkatilah rohmu. Diberkatilah jiwamu, terberkatilah tubuhmu, sehat, kuat, ada sukacita melimpah dalam hidup. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembah-Mu. Hanya Yesus ku percaya. Satu-satunya